Perkenalkan, nama saya Baik Aulia Adarasipa, Prodi D3 Agribisnis Peternakan. Di sini saya ingin menyampaikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yang berisi tentang latar belakang, pengertian, sejarah Pancasila sebagai ideologi, fungsi peranan Pancasila, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila dalam kehidupan modern. Lalu penutupan dan daftar pustaka. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi negara. Indonesia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan maupun hukum. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak hanya menjadi cita-cita dan pandangan hidup bangsa, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun kehidupan bernegara yang berkeadilan, beradab, dan berkepribadian Indonesia. Dalam konteks sejarahnya, Pancasila lahir dari pergulatan panjang para pendiri bangsa untuk menemukan dasar yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Sejak dirumuskan Pancasila pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menunjung tinggi persatuan gotong royong dan keadilan sosial. Pancasila kemudian ditetapkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dalam pelajarannya, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara seringkali menghadapi berbagai tentang, baik dari dalam maupun luar negeri. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta pengaruh budaya asing yang begitu cepat dapat menggeser nilai-nilai luhur bangsa. Generasi muda, sebagai penerus perjuangan bangsa, terkadang kurang memahami makna dan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup. Makalah sederhana ini dipersembahkan dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk belajar serta memproses dalam penyusunan makalah ini. Tanpa bimbingannya dan ridhonya, makalah ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan dalam moral, serta motivasi tanpa henti. Para guru dan dosen yang telah mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai pengetahuan serta moralitas kepada penulis. Teman-teman seperjuangan dan rekan belajar yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan kerjasama yang baik selama proses penyusunan makalah ini. Bangsa dan negara Indonesia tercinta, sebagai tanah Indonesia tempat penulis lahir dibesarkan. Makalah ini merupakan bentuk kecil dari rasa cinta penulis terhadap Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Bagi seseorang, kelompok, atau bangsa dalam menentukan arah dan tujuan kehidupannya. Secara umum, ideologi negara dapat diartikan sebagai seperangkat nilai, cita-cita, dan keyakinan yang menjadi dasar, pedoman, serta arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara, ideologi berfungsi sebagai pedoman pandangan hidup. Ia memberikan pedoman moral dan filosofis bagi seluruh warga negara, dan diamalkan hanya berupa teori, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan, diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakatnya. Menurut beberapa ahli, ideologi negara memiliki makna yang beragam. Menurut
Menurut Karl Marx, ideologi adalah sistem gagasan yang berfungsi untuk mempertahankan kepentingan kelas yang berkuasa. Namun, dalam konteks positif, ideologi juga dapat dipahami sebagai alat pemersatu yang memberikan alat perjuangan bangsa. 2. Menurut Alfian, ideologi adalah sistem nilai atau ajaran yang menyeluruh dan mendalam tentang manusia serta kehidupan yang diyakini sebenarnya dan dijadikan dasar serta pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ideologi negara merupakan landasan filosofis, politis, dan moral yang dijadikan pedoman oleh suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Ideologi negara berfungsi untuk memberikan arah yang pasti terhadap cita-cita nasional, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi sumber nilai dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, ideologi negara memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu sebagai pemersatuan bangsa yang menyatukan berbagai perbedaan dalam satu kesatuan nasional, sebagai arah dan tujuan hidup bernegara yang menuntut seluruh kebijakan dan tindakan pemerintahan serta warga negara, sebagai landasan moral dan spiritual yang menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai identitas nasional yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sejarah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa untuk meraih kemerdekaan dan menentukan jati dirinya. Sejarah lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum Pancasila merdeka. Kemudian, merumuskan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam suatu dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat yang berbeda suku, ras, dan budaya. Awal perumusan Pancasila. Proses perumusan dasar negara dimulai ketika Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dokuritus Junbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda utama membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini muncul 3 tokoh utama yang mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Usulan Yamin menekankan nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai landasan kehidupan negara Indonesia. Perumusan lanjutan dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI dibentuk panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang berdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Soebardejo, Yahid, Hasyim, Agus Salim, Abikoesno Joso, Abdul Kahar Muzakir, dan Ahmad Soebardejo. Panitia ini bertugas menyusun rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh gelombang, baik nasional
baik nasionalis maupun religius. Hasil kerja Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen penting yang disebut Piagam Jakarta Charter yang berisi rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah, itu dah. Oke.